Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Akhwani fid din, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, kemudian juga untuk orang-orang yang istiqomah di atas Islam ila yaumil qiyamah, sampai kiamat tiba. Biidznillah, di malam yang insyaallah diberkahi ini kita melanjutkan kajian kita. Kita masuk pada judul yang baru, yaitu sunnah qiyamul lail, pada halaman 51. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, atau Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa atau siam, saum yang paling mulia atau afdal, paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram. Wa afdalus shalah, dan salat yang paling utama ba'dal fariḍah, setelah salat fardu 5 salat wajib, adalah salatul lail, yaitu qiyamul lail. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah pada hadis ini di bagian yang kedua. Nah, ini yang disebut dengan syahid, ya. Asy-syahid. Ketika kita menemukan ada dalil yang kalimatnya panjang, atau ada dalil yang menyampaikan lebih daripada satu poin inti yang sesuai dengan judul dan bahasan, itu disebut dengan syahid. Nah, syahidnya di sini adalah sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shalah ba'dal fariḍah salatul lail. Bahwasanya salat yang paling afdal, paling mulia setelah salat fardu adalah salat malam, yang kita sebut dengan qiyamul lail. Disebutkan pada halaman 51 jumlah rakaat pada salat malam ini yang paling utama adalah 11 rakaat. Karena inilah yang sering dipraktikkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam hadis yang lain disebutkan 13 rakaat. Baik yang 11 rakaat ataupun yang 13 rakaat ini ditutup dengan satu witir. Baik. Kita melihat ya sebagian kaum muslimin mereka witir dengan
lebih dari 1 rakaat. Itu boleh ya. Nabi kita Rasulullah SAW seringkali witir dengan 1 rakaat. Misalkan di bulan Ramadan, sebagian masjid kaum muslimin itu witirnya menggabungkan 3 rakaat terakhir. Mungkin pernah melihat langsung, itu juga boleh. Kita melihat pada hadis yang berkaitan dengan judul ini pada halaman 52. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari disebutkan kana yusolli ihda asyrata rakaah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu biasa kalau ada kata-kata kana sering diartikan adalah atau dahulu. Ini menunjukkan sesuatu yang sering dilakukan ya. Kebiasaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail itu ihda asyra atau asyrata rakaah. Ya. 11 rakaat. Kanat tilka salatuhu. Di sini ada penekanan lagi. Seperti itulah kebiasaan salat malam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini umumnya seperti itu. Paling sering seperti itu. Idealnya demikian. Dan ketika kita termasuk orang-orang yang senang dengan hadyu, contoh ya penerapan syariat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka tentu yang paling sering kita praktikkan, yang paling sering dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ya kalau ternyata misalkan 11 rakaat ini paling sering dilakukan oleh Nabi SAW dan kita paling banyak melakukannya. Sesekali mungkin 13 ya. Atau dalam kondisi kita capek, kurang fit misalkan, diturunkan jumlahnya. Tapi dalam kondisi normal 11. Kurang sehat mungkin turun ke 3. Ini tidak ada masalah. Baik. Kemudian di dalam riwayat yang lain juga dari Al-Imam Al-Bukhari disebutkan yusolli bil lail, Nabi kita Rasulullah SAW qiyamul lail 13 rakaah, 13 rakaat. Nah, ketika kita mendapati dalam satu bab, satu bahasan, satu judul terdapat lebih daripada satu hadis dengan keterangan yang berbeda, maka ini yang sering disebut oleh ya para ulama dalam bab fikih sebagai apa? Perbedaan. Bahasa Arabnya apa? Khilaf ya. Nah, tapi perlu kita ketahui khilaf itu ada 2. Yang pertama namanya khilaf tanawwu', ta nun waw ain. Dari kata nau'un. Untuk apa? Supaya ada variasi bermacam-macam. Ini bentuk yang pertama, ini bentuk yang kedua, bentuk yang ketiga. Apabila khilaf itu adalah khilaf tanawwu', semuanya boleh. Paham ya? Jadi melakukan dalil yang pertama silahkan, dalil yang kedua juga boleh. Ini namanya khilaf tanawwu', berbeda tapi tidak bertentangan. Dua-duanya bisa kita amalkan. Yang kedua, ada yang disebut dengan khilaf tadad. Ta ya, do, huruf do, kemudian dal, mad. Baik. Jadi do, mad, dal. Dari kata did, dia bertentangan. Jadi ketika ada perselisihan ya, yang pertama berbeda dengan yang kedua, salah satu yang benar, yang satunya salah. Ini namanya tadad, karena bertentangan. Di sini kita memilih, ya, memilih yang benar, meninggalkan yang salah. Tapi kalau dia tanawwu, maka silahkan. Yang mempraktikkan yang pertama itu sah, boleh.
yang mempraktikkan yang kedua juga boleh. Maka perlu kita pahami sekali lagi, tidak semua khilaf itu bertentangan. Ada khilaf yang disebut dengan khilaf tanawwu untuk variasi. Contoh misalkan dalam doa iftitah, apakah hanya satu atau lebih dari satu? Lebih. Nah, karena sama-sama datang dari Nabi SAW, satu prinsip kita dalam praktik yang paling sering dilakukan oleh Nabi SAW itu yang paling sering kita praktikkan. Tetapi karena Nabi kita SAW mengamalkan yang pertama, yang kedua dan seterusnya, kita juga mengamalkan sesekali, ya, cari pahala pengamalan. Yang kedua, mencari pahala menghidupkan sunnah. Karena ya tidak berarti sesuatu yang di bawah yang afdol itu ditinggalkan. Ya, kalau kita hanya mengambil yang afdol, padahal yang kedua, yang ketiga sama-sama ada dalilnya, ini bisa mati sunnahnya. Wah, ini 100% nggak ada yang amalkan. Contoh lagi, di dalam basuhan anggota wudhu paling sering kita lakukan tiga itu kita merasa ini lengkap, maksimal, sempurna. Tapi apakah dua tidak boleh? Boleh. Apakah satu sah? Sah. Dalam kondisi normal paling sering kita basuhnya tiga. Dalam kondisi mungkin badan kita agak kedinginan, nah, pas kita praktikkan yang sekali basuhan. Atau dalam kondisi kita antri panjang sementara keran yang tersedia sedikit, jangan kita tiga sementara kita lihat teman-teman kita masih nunggu banyak, pelan lagi. Ini dikondisikan karena di sini ada variasi. Baik, begitu pula hadis yang pertama menerangkan Nabi kita SAW itu qiyamul lail dengan 11 rakaat. Hadis yang kedua mengatakan 13 rakaat. Dan yang paling sering itu 11 rakaat berdasarkan riwayat dari Aisyah. Sampai-sampai Aisyah mengatakan rupanya salat malam Nabi SAW semuanya 11 rakaat. Ini bagi riwayat dari sang istri yang melihat setiap malam bagaimana Nabi kita SAW ya qiyamul lail. Akan tetapi kita tahu tidak seluruh malam Nabi kita SAW ditemani oleh Aisyah. Baik, ketika ada yang meriwayatkan berbeda, berarti ada yang tahu kalau ada kesempatan di mana Nabi SAW praktiknya ya bukan 11 rakaat. Contoh di sini ada yang menyebutkan 13. Tapi maka kita juga bisa praktikkan 13. Kaitannya dengan qiyamul lail. Nah, ini karena salat yang paling afdol, hendaknya semua kita kaum muslimin ya bisa istiqomah dengan salat ini. Maka di sini apabila membutuhkan tahapan proses, labas, tidak mengapa. Misalkan sebelumnya kita tidak pernah qiyamul lail kecuali di bulan Ramadan, disebut sebagai salat at-tarawih. Nah, kita ingin menghidupkan qiyamul lail sebagai ibadah nafilah tambahan. Mungkin ada bolong-bolong pada salat fardu, harapannya qiyamul lail ini menambal. Kita mulai misalkan dari 3 rakaat. Tahun ini mau belajar qiyamul lail 3 rakaat dulu. Kalau dia kuat melakukannya di sepertiga malam terakhir, ini waktu yang paling bagus. Dia bangun malam dibagi 3, dari tibanya maghrib sampai subuh, anggap seringkali di Indonesia 12 jam ya. Karena sebagian daerah malamnya lebih pendek dari siangnya, bisa jadi juga malam lebih panjang dari siang. Nah, kalau malam kita itu 12 jam bagi 3, sepertiga pertama itu di 4 jam pertama. Tadi maghrib kita hitung 4 jam. Sepertiga kedua berarti 4 jam kedua. Sepertiga terakhir
4 jam tersisa ditutup dengan subuh. Nah, di sepertiga terakhir ini waktu yang paling afdol. Kalau misalkan dia belum terbiasa bangun 15 menit atau setengah jam, 1 jam sebelum subuh, khawatir tidak istiqomah, maka dia boleh melakukan qiyamul lail ba'dal isya. Selesai sholat isya dia ba'diyah, entah di masjid atau ba'diyah di rumah. Setelah ba'diyah dia bisa mulai sholat sholat malam. Dan ini kebiasaan siapa yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Kita sebutkan pada hadis di bahasan sebelumnya, Abu Hurairah. Kenapa? Karena Islam tidak menutup mata. Ada orang-orang mungkin susah kalau meluangkan 1 jam sebelum subuh untuk bisa bangun, maka di situ ada solusi, dia bisa qiyamul lail sebelum tidur. Nah, kita melihat sebagian salaf bahkan ada yang mengisi seluruh malamnya untuk qiyamul lail. Baik, siapa contohnya? Yang berseteru dengan Salman Al-Farisi. Siapa saudaranya Salman Al-Farisi? Kan Nabi SAW mempersaudarakan para sahabat yang banyak kita tahu muhajirin dengan ansor. Nah, Salman Al-Farisi ini bukan orang Makkah, bukan Madinah, tapi dia termasuk pendatang yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Siapa saudaranya? Abu Darda namanya, sahabat yang masyhur. Nah, Abu Darda ini kebiasaannya apa? Setelah Isya, setelah ba'diyah, pulang ke rumah, dari masjid sholat Isya, itu langsung mulai qiyamul lail, sepanjang malam dia qiyamul lail. Siangnya hampir seluruhnya untuk puasa, anggap puasa Daud. Nah, istrinya ngambek. Satu hari Salman Al-Farisi berkunjung, karena mereka bersaudara melebihi saudara kandungnya, kedekatannya. Salman Al-Farisi memperhatikan kondisi rumah Abu Darda. Secara pengamatan secara umum, Abu Darda ini kayak semangat hidupnya terlalu datar. Udah dari segi pakaian mungkin nggak diurus sama sekali. Maka dia bertanya, ya bukankah perempuan tuh minimal ya bersih, rapi begitu ya? Kata dia, ya saudaramu nggak banyak ketertarikan terhadap dunia. Ya malam itu buat sholat, siangnya puasa. Ya sudah, biar aja kan gitu. Jadi generasi salaf itu para wanitanya kadang cemburu sama sholat, cemburu sama buku begitu. Beda dengan zaman sekarang, handphone kalau dulu buku. Sebagian ulama kalau sudah pegang buku lupa sama istrinya. Ini luar biasa, saingan sama buku. Nah, Abu Darda ini ibadahnya terlalu maksimal, sampai istrinya udah ngambek dengan caranya. Akhirnya Salman Al-Farisi dalam kunjungannya itu ingin memberikan faidah, pengajaran kepada Abu Darda. Ketika Salman Al-Farisi dilihat oleh Abu Darda yang baru datang, dia sambut dengan hangat. Bahkan sebagian menyebutkan langsung Abu Darda yang masak, spesial ini Habis gitu ketika akan makan, Salman Al-Farisi gak mau makan dengan alasan dia disuruh makan sendiri, tuan rumah cuma nonton, kan gak enak ya. Tapi bukan itu, Salman Al-Farisi pingin Abu Darda ini tidak semua harinya untuk puasa. Akhirnya ketika dia disuruh makan tidak mau. Kenapa tidak mau makan? Kata dia, karena tuan rumah nggak makan. Karena ini puasa sunnah, dia batalkan demi menemani tamunya untuk makan.
Wah, ini gara-gara tamu jadi nggak puasa. Malamnya Abu Darda ini bukan tidur sama istrinya, nemeni Salman Al-Farisi. Kita punya nggak tamu seperti itu? Dia nginep di rumah kita, kita jadi nggak nemeni istri kita, malah nemeni tamu. Tapi ya, di sepertiga pertama Abu Darda ini langsung bangkit, pengen qiyamul lail. Ditariklah tangannya oleh Salman Al-Farisi, disuruh tidur. Mungkin greget sudah Salman Al-Farisi, tidur. Sepertiga kedua bangun lagi, mau qiyamul lail, tarik lagi tangan, tidur. Ini kayaknya anak kecil ya, tidur. Karena ini kalau bahasa orang sekarang ya, ini kita tidak katakan tepat, tapi pendekatan, bestinya lah gitu. Dekat banget ukhuwah imaniyahnya. Ya sudah, daripada kelas tidur. Sepertiga ketiga nggak dilarang, silakan. Besok paginya Abu Darda merasa yang berbeda. Ya, tidak seperti biasanya. Dia melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Salman Al-Farisi ini membuat dia risih, terganggu. Kesimpulannya Nabi sallallahu alaihi wasallam justru membenarkan siapa? Salman Al-Farisi. Kaidahnya apa? Tubuh kita punya hak, berikan haknya. Istri, keluarga kita punya hak, berikan haknya. Allah pun punya hak, tapi Allah enggak ambil semuanya. Ya, makanya sholat awalnya 50 kali sholat fardu ya. Kemudian meminta takhfif, keringanan atas dasar usulan Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Turun naik 10 masih dipaksa minta keringanan. Jadi 5 disuruh minta lagi, sudahlah enggak enak sama Allah. 5 terima sudah 5. Pahalanya 50. Kalau 50 mungkin kita kalkulasi setiap berapa jam atau berapa menit orang azan. 24 jam bagi 50. Setiap setengah jam azan, kita ke masjid, belum sampai rumah azan lagi balik, kan gitu. Atau semua kita harus rumahnya dekat dengan masjid supaya bisa berjamaah. Ini hikmahnya jadi 5 ini pun banyak yang keberatan, ya kan? Ya sudah, saya takhfif sendiri 3 kali setahun ya, atau 3 sholat aja diambil. Sholat Id, Fitri, Adha sama Jumat. Itu pun sebagian Jumat datang langsung merunduk ketika qomat baru berdiri. Ini kondisi sebagian masyarakat kita. Baik. Jadi sebagian saking semangatnya qiyamul lail, dia pengen sepenuhnya malam itu untuk qiyamul lail. Tapi yang paling bagus itu mengisi di sepertiga terakhir. Karena sepertiga pertama, kedua ini bisa kita gunakan untuk istirahat, menemani keluarga kita dan seterusnya. Baik. Kemudian faedah yang kedua atau poin yang kedua, dianjurkan bagi orang yang hendak mengerjakan sholat malam untuk bersiwak. Ya, selalu berkaitan dengan pertanyaan siwak dengan sikat gigi ada kesamaan karena fungsinya sama-sama membersihkan. Perbedaannya, siwak ini secara teks dan nama objek yang kita pakai itu langsung disebutkan di dalam dalil. Siwak dicintai Allah, membersihkan mulut. Dan dicintai Allahnya secara spesifik, secara rinci menyebutkan siwak. Tapi secara fungsi nanti ada kemiripan dengan sikat gigi. Nah, ada kelebihan-kelebihan yang lain ya. Kalau kita sikat gigi, pastinya ya seluruh dosanya kita keluarkan. Tapi ketika kita bersiwak, ya kemungkinan besar kita tidak berludah setelah bersiwak. Betul nggak? Coba ketika kita akan sholat, kita bersiwak, kemana kita berludah? Ya kan? Ya sudah, kita telan saja, tidak ada masalah. Karena
ternyata kandungan siwak itu luar biasa. Luar biasa kandungannya, ya, enzimnya dan seterusnya. Jadi kalau pasta gigi kita telan, apa jadinya, ya kan? Nah, ini perbedaan mencolok dari sisi manfaat dan kesehatan. Kemudian siwak ini, sebagaimana yang kita ketahui, tidak ada efek sampingnya. Bangun tidur langsung bersiwak tidak ada masalah. Sementara sebagian pandangan ya, di dalam dunia kesehatan menyebutkan bangun tidur jangan langsung sikat gigi, tapi minimal kita minum, karena di situ ada enzim bermanfaat. Sebaiknya dia masuk ke dalam tubuh kita daripada langsung dibersihkan dan dibuang. Kalau siwak dia tidak merusak, mengganggu apapun, sehingga bisa ditelan bersamaan. Baik. Nah, ini sunnahnya. Kemudian membaca ayat-ayat terakhir dari surah Ali Imran, bukan Al Imran, tapi Ali Imran. Ali artinya keluarga. Al itu ma'rifah, ya, masjid, al-masjid. Jadi bukan al. Sebagian karena nama-nama surat itu diawali dengan alif lam, dia latah mengatakan Al Imran. Di sini berbeda, Ali Imran. Disebutkan ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ini. Kemudian yang ketiga, disunnahkan untuk berdoa dengan doa yang warid, yang datang langsung dari Nabi SAW, dan doa ini sahih, doanya panjang. Nah, ketika kita sudah hafal doa ini, kita pakai doa ini. Kalau misalkan ingin berproses untuk menghafal, bisa sambil membaca dengan memegang buku Hisnul Muslim atau langsung kitab ini ditandai, dibaca. Jadi sama-sama menunaikan sunnah yang ada pada poin yang ketiga. Nah, doanya ya, ini sebagian kalimatnya itu masyhur, cuma rangkaiannya mungkin yang perlu kita hafalkan urutannya. Allahumma, ya, kita tahu semua doa atau kebanyakan doa dimulai dengan Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, bagimulah segala pujian. Anta qayyim, atau bisa qayyum, ini qayyim, ya. Allahu la illa wal hayyul qayyum. Ini beda sighah, tapi artinya sama. Qayyimus samawati wal ard wa man fihin. Ya. Kemudian walakal ham. Nah, diulangi alhamnya. Tadi lakal ham ditambahkan wa di sini. Walakal ham. Anta nurus samawati wal ard wa man fihin. Ya Allah, bagimu segala pujian, engkaulah cahaya bagi langit-langit dan bumi dan yang ada pada keduanya. Walakal ham anta malikus samawati wal ard. Bagimulah segala pujian, engkaulah pemilik, ya, langit dan bumi. Allah pemiliknya, Allah penguasanya, Allah rajanya. Walakal ham antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq. Ya Allah, engkaulah al-haq dan janjimu itu hak, benar. Janji-janji Allah itu benar, pasti ditepati. Wa liqa'uka haq, perjumpaan dengan Allah itu benar, ya. Wa qauluka haqqun, setiap firman Allah itu benar. Wal jannatu haqqun, surga itu benar. Wan naru haqqun, neraka itu benar adanya. Wan nabiyyuna haqqun, nabi-nabi itu benar. Karena setiap umat, ya, kebanyakan pasti kalaupun melihat nabi, lihatnya satu. Kecuali misalkan umat Nabi Musa alaihissalam, dia ketemu langsung sama Nabi Musa, Nabi Harun alaihissalam. Di kalangan Bani Israel kadang-kadang nabinya lebih dari satu. Baik. Di kalangan umat ini, para sahabat mereka yang bertemu dengan Nabi SAW, tapi ketemunya dengan satu nabi.
Karena satu nabi ini, nabi kita Nabi Muhammad, mengatakan banyak nabi-nabi sebelum beliau alaihi wassalam, maka kita meyakini semua nabi itu benar. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita tidak beda-bedakan. Itulah kelebihan Islam. Maka sebagian teman-teman kita yang mu'allaf, dia tertarik dengan Islam, konsepnya menerima semua nabi, ya. Oh, tidak ada nabi yang dicela di Islam. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, ya, sampai nabi-nabi Bani Israel, semuanya diakui. Bahkan bagaimana Nabi kita SAW mengajarkan kepada umat ini tentang profil Nabi Isa misalkan. Ini lebih bagus daripada apa yang diyakini oleh mereka ketika belum masuk Islam. Jadi dada itu menjadi lapang. Di sebagian agama tidak menerima Nabi kita SAW, menentang, mencaci, mencela, ya, menuduh dan seterusnya. Sehingga bagi orang yang bersih hatinya, dia merasa ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Di Islam tidak mempermasalahkan nabi-nabi itu diakui semuanya, diimani, bahkan tidak dibeda-bedakan. Kemudian wa Muhammadun haqqun. Nabi Muhammad itu benar. Was-sa'atu haqqun. Hari kiamat itu benar. Allahumma laka aslamtu ya Allah, kepadamulah aku berserah. Wa bika amantu, kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, aku bertawakal kepadamu. Wa ilaika anabtu, kepadamu aku kembali. Ketika kita bergeser sedikit dari koridor syariat, tiba-tiba kita teringat balik lagi menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan inabah. Taubah, inabah itu ada kemiripan. Ya. Inabah itu balik. Itu sudah banyak lalai, terombang-ambing dengan fitnah dunia, terus tersadarkan kembali kepada Allah. Itu inabah. Kemudian wabika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah, ampuni dosa yang lalu, dosa yang belakangan, wa ma asrartu wa ma alantu, dosa yang kelihatan, yang tersembunyi. Antal muqaddim wa antal muakhir. Allah yang pertama, Allah lah seterusnya yang terakhir. Tidak ada batasnya. Baik. Ada yaumul akhir, ya, tapi sebelum segala sesuatunya Allah al-muqaddim, Allah dulu sebelum segala sesuatunya. La ilaha illa ant, tidak ada Rabb, ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Au la ilaha ghairuk, atau bisa diganti lafaz yang terakhiri dengan la ilaha ghairuk, itu artinya sama. Nah, doa ini karena kita ini bukan orang Arab, ajam, kita orang non-Arab. PR-nya ketika menghafalkan doa-doa dalam kondisi kita belum memahami bahasa Arab, ini butuh mujahadah, perjuangan. Maka kita perlu melihat skala prioritas. Doa-doa itu banyak sekali, ya. Kalau kita pegang kitab Hisnul Muslim, bentengnya orang Muslim, di situ diajarkan doa, anggap bangun tidur sampai tidur lagi. Bagi kita yang umurnya mungkin 30 ke atas, karena fokus kita terbagi oleh banyak hal, akhirnya menghafal doa-doa seperti ini membutuhkan proses, tidak bisa cepat. Maka kita lihat skala prioritas. Bagi yang baru ngaji, baru hijrah, dia menghafalkan dulu doa-doa sholat fardu. Ini boleh belakangan, gitu ya. Harus ada skala prioritas. Jadi tidak semua doa kemudian tumpang tindih, mana duluan mana belakangan, terus jelas. Tentu doa-doa yang kita baca di dalam sholat itu yang kita lebih dahulukan. Nah, apabila doa ini belum kita hafal atau kita hafalkan beberapa cuplikannya saja, maka boleh kita baca walaupun tidak sempurna. Kemudian yang keempat, disunnahkan memulai sholat malam dengan 2 rakaat yang ringan. Baik.
Pertanyaannya, apakah 2 rakaat ini yang dimaksudkan termasuk yang 11 atau sebelum yang 11? Baik. Baik, sebelum. Ada lagi? Termasuk. Nah, kita lihat pelan-pelan ya. Karena kedua pemahaman ini secara umum pasti difahami salah satu dari keduanya atau dua-duanya, sehingga memunculkan pertanyaan. Kita baca pelan-pelan. Disunnahkan memulai. Nah, ini yang perlu kita lingkari. Memulai itu artinya apa? Start. Kalau kita sudah iftitah, mulai muqaddimah, itu di dalam atau di luar? Di dalam. Kecuali di sini kata-kata mendahulukan. Ini lebih identik sebelumnya. Tapi memulai berarti dia adalah awalan dan bagian daripada qiyamul lail tersebut. Jadi kita bangun tidur, sudah bersuci, apabila tidak suci ya minimal wudu, karena tidur yang amil, tidur yang dalam ini membatalkan wudu. Kita wudu, habis itu boleh langsung start. Ini pertama. Yang kedua, ini sering kita amati dalam kondisi kita beriktikaf, ya. Ketika kita beriktikaf itu kan bangunnya beda-beda. Misalkan disepakati kita nanti qiyamul lail karena ini 10 terakhir di akhir malam. Tidak ikut dengan jamaah sholat tarawih. Kan kita pengen ada lebih panjang atau mungkin lebih spesial dari sisi waktu, sehingga bisa juga memperbanyak doa sebelum subuh dan seterusnya, sebelum sahur. Nah, biasanya teman-teman kita yang bangun lebih dulu ini daripada nunggu nggak ngapa-ngapain, dia sholat 2 rakaat. Betul ya? Bisa dibayangkan ya? Nah, itu sholat apa? Satu, bisa jadi sholat tahiyatul masjid. Tadi dia keluar ke masjid, misalkan hammamnya itu pasti di luar masjid, hammam ya. Dia masuk tahiyatul masjid, atau sholat sunnah wudu, atau sholat sunnah mutlak, terserah. Daripada nunggu, kok saya terbangun setengah jam sebelum teman-teman mulai sholat tarawih atau qiyamul lail. Ya sudah, saya sholat 2 rakaat. 2 rakaat ini di luar yang 11. Tadi itu dia bisa niatkan untuk apa? Tahiyatul masjid. Dia bisa niatkan sholat sunnah wudu seperti hadis Bilal ya, atau sholat sunnah mutlak. Karena dia ingin untuk qiyamul lailnya berjamaah seperti sholat tarawih dari awal sampai akhir. Apa fadilahnya? Kita ikut qiyamul lail sholat tarawih dengan imam dari awal sampai akhir, seakan-akan kita sholat malam 1 malam penuh. Kan begitu ya. Jadi dia nggak pingin, sudah saya duluan bangun, saya ambil dulu 4 rakaat pendek-pendek. Nanti kalau imam iktikaf ini biasanya panjang-panjang, jadi saya ini jalan tengah, tidak ikut sholat tarawih sama jamaah masjid pada umumnya ba'dal isya, tapi ikut iktikaf. Dia ambil 4 rakaat sendiri. Pas teman-temannya sholat qiyamul lail, dia duduk aja santai. Biasanya di masjid-masjid kita ya, ini mungkin perlu diingatkan dengan hadis ini, itu langsung gas panjang. Nah, ini kita musyawarah dulu baru bangun tidur ya, tidak biasa seperti itu. Seperti di tempat kami itu bisa 4-5 jam itu untuk qiyamul lailnya di ketika iktikaf. Nah, jadi 1 rakaat dan rakaat kedua, jadi 2 rakaat pertama itu 2 juz, langsung mulai langsung 2 juz, 1 juz langsung ruku, rakaat kedua. Jadi 2 rakaat pertama
2 rakaat kedua itu 1 juz, 4 juz. Nah, karena waktu pasti tidak cukup, sisanya itu lebih pendek. Nah, paham maksudnya? Jadi ada yang punya ide 4 juz, 4 rakaatnya saya ambil sendiri. Saya duluan bangun, udah 4 rakaat, dia pendek-pendek, nanti ngikuti yang sisanya lebih pendek. Mensiasati seperti itu. Berarti dia tidak sholat tarawih qiyamul lail bersama imam sepenuhnya, betul nggak? Baik. Nah, ini kita perlu pahami. Nabi kita Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Idza qama ahadukum minal lail," apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya di malam hari, falyaftatihis shalah bi rak'atain khafifatain, dia mulai dengan 2 rakaat yang ringan. Ini cocok ya. Jadi kita mulai dengan yang ringan, setelahnya mungkin bisa lebih dimaksimalkan. Kemudian yang kelima, dianjurkan memulai sholat malam dengan membaca iftitah. Ini iftitah untuk sholat malam. Pertanyaan, apakah iftitah yang lain bisa kita pakai? Bisa. Allahumma ba'id ya. Terus yang satunya juga beda. Nah, ini kita lihat Allahumma Rabba Jibril. Ini iftitah yang paling jarang dipakai, paling sedikit dihafalkan oleh jamaah kita, dibandingkan iftitah yang lain yang lebih sering dipakai. Wa Mikail wa Israfil fatiris samawati wal ard alimil ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik bima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha ila shiratal mustaqim. Sudah azan Isya, kita azan dulu, kemudian kita lanjutkan sisanya. Barakallahu fikum. Ana Hafiz yang azan, Hafiz Abu Raisya. Bismillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Yang keenam, disunnahkan memanjangkan qiyamul lail ya. Dalam sebuah hadis sebutkan dalam riwayat Muslim, ketika Nabi kita Rasulullah SAW ditanya, ya, sholat apa yang paling utama? Atau ini kalau dikhususkan dengan bab ini, maka terfokus pada kalimat tulul qunut. Kata Nabi Rasulullah SAW, sholat yang paling afdal kalau berdirinya itu lama. Nah, berdiri ini kaitannya dengan apa? Kalau Al-Fatihah ya memang segitu, nggak bisa kita panjangkan ya. Berarti yang dipanjangkan apa? Bacaan ayat atau suratnya yang ba'da Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah. Nah, kita lihat ya Nabi kita Rasulullah SAW ketika sholat bagaimana berdirinya ya. Karena membaca surat-surat yang panjang itu dalam satu rakaat. Misalkan perlu dicoba ya, minimal 1-2 kali kita dalam sholat malam atau sholat sunnah kita selesaikan Al-Baqarah atau surat-surat panjang setelahnya. Ini apabila kita dalam kondisi mungkin sudah bisa istiqomah, pada saatnya kita melakukan peningkatan ya. Kalau pemula langsung diimami dengan Al-Baqarah, takutnya nggak mau lagi misalkan. Apalagi itu anak kita atau mungkin istri kita ketika sholat tarawih di rumah, kan boleh sholat tarawih di rumah ya, pengen mengimami keluarga misalkan, langsung seperti ini bisa jadi mereka siap, bisa jadi tidak. Maka perlu ada proses, terutama di dalam mengamalkan sunnah. Jangan sampai ketika kita mengamal sunnah baru kita mulai langsung kapok. Nah, ini tidak tepat. Yaitu sebagian orang dia memperjuangkan dengan maksimal qiyamul lail ya,
dia panjangkan berdirinya, dia panjangkan ayat dan suratnya. Akhirnya setelah itu dia teler, dia ngantuk, dia tertidur, subuhnya terlewat. Ini kan subuh jadi korban, padahal subuh ini fardu wajib. Nah kemudian yang ketujuh, langsung kita lihat pada hadisnya, hadis Muslim disebutkan ya, yaqra'u mutarassilan ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau membaca ayat-ayat Al-Qur'an membacanya dengan perlahan, tenang ya. Kemudian idza marra bi ayatin fiha tasbih, kalau melewati ayat di situ ada kata-kata tasbih. Kalau tasbih dalam zikir itu subhanallah, atau ada kata-kata subhanaka ya. Ini dia bertasbih, ini sunnahnya. Kita bisa berhenti. Subhanallah. Baik itu imam ataupun makmum. Kemudian kalau melewati ayat di situ ada permintaan, permohonan, dia berhenti sejenak meminta, memohon. Kalau ternyata ada permohonan untuk masuk surga, dia mengatakan Allahumma adkhilnil jannah. Ya. Allahumma inni as'alukal jannah. Baik, kalau perlindungan dari neraka misalkan Allahumma inni a'udzubika minan nar. Kalau dari azab, a'udzubika minal azab, itulah mudahnya. Karena a'udzubika ini pasti kita sudah tahu, a'udzubika artinya berlindung. Tinggal ditambahkan min dari apa? Minan nar atau minal azab secara umum. Ini sunnahnya seperti itu. Kemudian hal-hal yang membantu seseorang bisa istiqomah di dalam bermujahadah untuk qiyamul lail, jadi dia banyak-banyak memohon kepada Allah agar diberikan taufik dan kemudahan. Yang kedua, pergadang ini dihindari kalaupun sesekali terjadi yang ada manfaatnya, bukan tiap malam ya. Kalau tiap malam ini berarti kebiasaan ini jadinya kebalik. Sebagian teman-teman kita lihat terutama di Balikpapan ada yang shift malam ya. Dulu waktu tinggal di Jawa jarang dengar ada orang kerja shift malam, kecuali security. Di sini itu biasa ada yang shift malam, ada shift siang. Nah karena ini menyangkut kepentingan yang besar ya, dapatnya pekerjaan seperti itu, maka tinggal dia manage. Tidak juga kita katakan hentikan semuanya, nggak boleh. Kadang nggak bisa seperti itu. Ada tahapan. Sembari mungkin mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan ya kondisi fisik, kesehatannya. Tidak mungkin juga dari umur 25 sampai 50 itu kena shift malam terus, kan pasti nggak bagus. Ini dia mengusahakan. Kemudian qailulah, tidur sebentar di siang hari. Kemudian berikutnya meninggalkan kemaksiatan. Sebagian salaf mengatakan aku sulit melakukan qiyamul lail karena ada satu maksiat yang aku lakukan. Lalu yang kelima ini bersungguh-sungguh kaitannya dengan niat. Niat ini kalau dia tulus seringkali lebih manjur daripada alarm. Udah alarm pasang tiga-tiganya dimatiin, dia yang pasang dia matiin karena masih berat. Tapi kalau sudah niatnya kuat, itu disebut dengan azam ya, azam tekad, insya Allah bangun. Nggak tahu siapa bangun. Dia pasang alarm dimatikan, kok nggak, saya nggak bangun, dia yang matikan. Nah, ini makanya perlu penutup di sini kaitan dengan witir. Ya, setelah kita selesai witir, sebagaimana yang kita maklumi, ada doa yang kita baca, Subhanal Malikil Kudus. Sebagian memahami ini hanya untuk witir tarawih, padahal sama saja, baik tarawih ataupun tidak tarawih. Dalam riwayat lain disebutkan ada tambahan Rabbul Malaikati Warruh. Demikian barangkali kajian kita di malam yang insyaallah diberkahi ini. Semoga kita termasuk para pejuang qiyamul lail dan orang-orang yang diistiqomahkan oleh Allah
dan kita mendapatkan fadl dan keutamaannya. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.